Inilah detik-detik kecelakaan kerja yang melibatkan sebuah forklift atau truk angkut susun dengan sebuah truk di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Terlihat forklift yang tengah membawa besi baja menabrak truk saat bongkar muat. Akibat kecelakaan kerja ini, sopir truk meninggal dunia. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit RSKM, namun nyawanya tidak tertolong. Insiden ini melibatkan benturan antara kendaraan dump truck, angkutan logistik milik armada mitra kami yaitu PT Ratu Melati dengan alat berat forklift yang sedang dioperasikan oleh perusahaan dan siap mendukung pihak yang berwenang ataupun yang berwajib dalam proses pengumpulan informasi dan investigasi yang diperlukan. Akibat kecelakaan, proses bongkar muat kapal sempat terkendala. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Polres Sukabumi resmi menetapkan Ibu Tiri Nizam sebagai tersangka pelaku penganiayaan anak di Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dari hasil penyidikan polisi, ia diduga kerap menganiaya korban sejak 2023 silam. Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi akhirnya menetapkan Ibu Tiri Nizam Safei sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Dari hasil pemeriksaan, tersangka telah melakukan penganiayaan terhadap bocah 12 tahun sejak 2023 lalu. Dan tahun 2024, Ibu Tiri korban pernah dilaporkan ke polisi dengan kasus yang sama. Namun saat itu diselesaikan secara kekeluargaan. Polisi masih mendalami motif kasus kekerasan terhadap korban. Dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka ya saudari TR yang merupakan ibu tiri. Ya, terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis. Tim tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dengan perbuatannya tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun pidana penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Tragis, seorang siswa SMP di Kelapa Gading, Jakarta Utara tega menganiaya kakak kandungnya hingga tewas. Pelaku cemburu lantaran menganggap sang ibu pilih kasih. Pelaku yang masih di bawah umur diamankan warga setelah menghabisi nyawa kakaknya di rumahnya di Jalan Puskesmas, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa sore. Petugas dibantu warga mengevakuasi korban Muhammad Amar Robani, 22 tahun yang mengalami luka parah di kepala karena dipukul palu oleh adiknya yang masih berusia 15 tahun. Sempat dilarikan ke rumah sakit Gading Pluit, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Saat kejadian, warga mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah. Saya kebetulan lagi di rumah, ibunya itu keluar, teriak minta tolong. Lah, saya ngelihat ke situ, tahu-tahu anaknya udah tergeletak, kakaknya. Itu udah berdarah semua itu. Di mana bang? Di berdarah di kepala? Di dalam pihak kepalanya. Polisi menggelar olah TKP dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Polisi masih menyelidiki motif penganiayaan, namun dugaan sementara pelaku tega aniaya kakaknya karena cemburu orang tua pilih kasih. Sekarang masih dalam proses pendidikan. Sedang dalam proses masa. Korban perempuan atau ya dua-duanya? Jenis kelamin laki-laki ya. Siap. Masih di bawah. Yang mananya? Anak masih di bawah. Yang korbannya itu pelakunya izin? Pelaku. Korban dibawa ke rumah sakit Polri untuk dilakukan otopsi, sementara pelaku dibawa ke unit perlindungan perempuan dan anak Polres Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan terhadap kakak di Kelapa Gading, Jakarta Utara kini sudah diamankan di Mapolres Jakarta Utara. Pelaku yang masih di bawah umur menjalani pemeriksaan di unit perlindungan perempuan dan anak Polres Jakarta Utara untuk mendalami motif. Jasad Muhammad Amar Robani yang tewas dibunuh adiknya sendiri dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani otopsi untuk kepentingan penyelidikan kepolisian. Korban tewas setelah dianiaya oleh adiknya hingga mengalami luka parah di bagian kepala setelah dipukul menggunakan palu di dalam rumahnya di Jalan Puskesmas, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara.
Pelaku yang masih di bawah umur diamankan di Mapolres Jakarta Utara dan menjalani pemeriksaan di unit perlindungan perempuan dan anak untuk mengetahui motifnya. Sedang dalam proses masak. Korban perempuan atau Ya, dua-duanya? Jenis kelamin laki-laki ya. Siap. Masih di bawah umur. Yang mananya? Anak masih di bawah umur. Yang korbannya atau pelakunya izin? Pelaku. Pelakunya masih di bawah umur. Siap. Berarti sudah dalam penanganan? Apa sudah diamankan? Lagi dalam proses penyelidikan. Sedang kasih. dalam visum terhadap korban. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Yasmin Atania di Polres Jakarta Utara. Ya Yasmin, bagaimana kelanjutan proses hukum dari kasus ini mengingat pelaku masih di bawah umur? Ya, sejauh ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan sementara terhadap terduga pelaku atau yang berusia 15 tahun ini. Saat ini statusnya adalah anak saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, dugaan awal motif terjadinya kasus ini dikarenakan masalah keluarga. Terduga pelaku ini merasa didiskriminasi oleh orang tua, kemudian juga adanya rasa menyimpan kekesalan dan juga merasa iri terhadap korban atau di sini adalah kakak dari terduga pelaku yang sudah lama begitu menyimpan rasa iri yang sudah lama. Kemudian juga ini terduga pelaku merasa seperti dianaktirikan. Nah, berdasarkan keterangan sejauh ini dari pihak kepolisian ini akan membawa terduga pelaku ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk melakukan pemeriksaan secara psikologis guna benar-benar mengetahui apa sebenarnya motif di balik kasus ini. Kemudian berdasarkan informasi terbaru yang kami dapatkan hari ini pihak kepolisian juga berencana untuk memeriksa orang tua korban ataupun orang tua terduga pelaku. Terkait kasus ini memang banyak disoroti oleh masyarakat dan dalam peristiwa ini korban yang merupakan kakak terduga pelaku ini meninggal dunia saat sedang menjalani perawatan di rumah sakit pada Selasa malam akibat luka serius di bagian kepala setelah dipukul oleh terduga pelaku menggunakan benda tumpul. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih rekan Yasmin atas laporannya. Kami tunggu update-nya kembali. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Direktorat Tindak Pidana PPA PPO Bareskrim Polri mengungkap jaringan tindak pidana perdagangan orang dengan modus memperjualbelikan bayi yang beroperasi lintas wilayah di Indonesia. Ya, dalam kasus ini sebanyak 7 bayi berhasil diselamatkan dari praktik ilegal tersebut. Wakil Bareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin menjelaskan pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari perkara penculikan bayi sebelumnya di Makassar. Selain itu, penyidik berhasil menetapkan 12 orang tersangka. Berikut barang bukti dan menyelamatkan 7 orang bayi yang menjadi korban. Memperjualbelikan bayi yang terjadi di wilayah. Namanya sudah kita tangkap pada kasus sebelumnya, itu pada kasus Bilqis. Kemudian modus operandinya memang betul dengan memalsukan dokumen yang berupa surat keterangan lahir dari rumah sakit. Dan ini sekali lagi semuanya murni jual beli, tidak ada penculikan.